Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suatu tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang kita semua ketahui, Indonesia tidak pernah terlepas dari kasus korupsi. Tahun ke tahun menyebabkan pencatatan tentang kasus korupsi terus bertambah. Sebelum kita membahas korupsi dari segi teorinya, mari kita berkaca dari diri pribadi dan orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa sadar, kita telah menjadikan korupsi sebagai suatu kebudayaan yang merupakan suatu tantangan internal yang cara pemberantasan juga harus dari internal. Dan inilah yang menjadi suatu tantangan paling berat untuk kita dapat memberantasnya. Mau sebagus dan sebijaksana apapun regulasi tentang pidana korupsi ini ditetapkan, jika kita, masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukumnya belum dapat memahami hakikat dari moralitas pencegahan korupsi, maka akan tetap sulit. Jadi menjadi tugas kita semua, baik masyarakat dalam kesadaran, pemerintah, ataupun penegak hukum. Dalam hal ini, baik melalui instansi pendidikan, sosial dan budaya, maupun religius atau keagamaan, semua faktor-faktor itu sangat membutuhkan untuk menciptakan kesadaran dari dalam diri, sehingga kita dapat terlepas dari kebudayaan dan tindak dari korupsi. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan seseorang berlaku koruptif ataupun melakukan suatu tindak pidana korupsi? Nah, telah dilakukan beberapa penelitian oleh beberapa ahli, yang salah satunya ada triangle fraud atau sebuah teori segitiga kecurangan, yang mana teori ini membahas mengenai apa menjadi faktor-faktor seseorang melakukan fraud atau kecurangan. Nah, berdasarkan teori triangle fraud, ada 3 faktor yang mempengaruhi suatu kecurangan. Yang pertama, adanya tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan ataupun peluang. Dan yang ketiga, adanya rasionalitas. Teori mengenai triangle fraud atau segitiga kecurangan ini dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang kemudian diberi nama dengan teori Ghosn. Teori Ghosn ini merupakan teori penyempurna dari triangle fraud. Teori Ghosn ini membahas mengenai 4 faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan fraud atau kecurangan. Yang pertama adalah greed atau sikap serakah. Yang kedua, ada opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang ketiga, ada needs atau kebutuhan atau keinginan. Yang keempat, yaitu exposure atau hukuman yang ringan. Jadi menurut teori Ghosn, 4 faktor inilah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Namun balik lagi kepada kita secara pribadi yang dihadapkan atas semua kesempatan, peluang, keinginan. Apabila kita dapat membatasi diri, menghilangkan kebudayaan buruk itu, maka tidak mustahil Indonesia dapat memberantas tindak pidana korupsi. Semua balik kepada kita, kesadaran masyarakat, kepedulian masyarakat, pemantauan masyarakat, peran pemerintah, penegak hukum, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan. Bagaimana menurut teman-teman? Menurut saya, ini merupakan suatu PR bagi kita semua. Bukan hanya menjadi tugas negara, pemerintah, ataupun penegak hukum saja, namun seluruh kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya diskusikan bersama teman-teman semua. Lebih dan kurang, kesalahan, kekilafan, dan perkataan yang tidak benar dari ucapan saya mohon maaf. Atas segala perhatian, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.